tim MSC untuk mensecure tempat di kiri zona. Ya, Jasper sangat low HP-nya namun masih bisa melakukan proning juga. Ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan dari sisi lain. Ada bala bantuan yang datang. Ponzi kali ini berada di area dekat dari seorang Jasper. Ada lemparan utility menuju ke area tersebut. Pemain-pemain dari Chonburi harus berhati-hati. Namun ada balasan juga. Sebuah granat yang dilemparkan menuju ke arah seorang Matoy. Masih berhasil untuk menghindari granat tersebut juga. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Ponza yang masih berada di bagian low ground dengan asap yang sudah dilontarkan juga oleh kedua tim. Tampaknya mereka bakal mengandalkan utility untuk coba menumbangkan lawan-lawannya. Tapi dari tim MSC sudah masuk lebih dalam lagi ke arah circle, menghentikan kali ini dari tim TS untuk masuk ke arah perumahannya, membuat tim TS sekarang harus mau tidak mau mengisi area-area bukit di sekitarnya. Nah, kita melihat ini dia POV dari seorang Ponzai masih terus berjibaku di belakang. Sebuah smoke terkena damage juga. Kita melihat Ryzen tersungkur ke arah tanah namun Zuxi masih berjibaku. Ada Liquid juga, ada sebuah tapping yang dilakukan dan Ryzen dipulangkan karena ternyata ada Jeff dari Onyx kali ini. Betul, tapi kita bakal dari tim BTR tinggal menyisakan satu pemain mereka lagi kali di mana bom terus dilontarkan. Zuxi terkena damage di bawah cukup low dan Zuxi coba untuk menghindari peluru dan juga lontaran bom dari tim Onyx. Sembai menghadapi seorang Zuxi tapi sayang sekali Zuxi dipulangkan ke arah lobby dan BTR terpaksa pulang di posisi ke-16 membawa 2 poin eliminasi. 2 poin elimination bukan awal yang baik, namun ingat ini baru match pertama. Di hari ini saja kita akan memainkan 5 match. Masih ada 3 match lagi untuk Bigeton Red Alias, namun dari sisi lain ternyata ada sebuah ledakan yang terjadi juga. V Gaming mendapatkan 1 elimination point lagi harusnya. Betul, kita bakal lihat dengan zona yang sudah mulai menutup. Tim demi tim sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi dari sekarang kita bakal MSC terus fight juga dengan tim TS. Di mana tampaknya TS dipulangkan di posisi ke-14. Di mana dari FaZe Clan juga dipulangkan di posisi ke-15 setelah anggota mereka one by one di pick off di awal-awal. Ya, kita melihat tim-tim mulai berjatuhan kali ini. Tim-tim mulai pulang ke arah lobby. Dari sisi lain ternyata berdekatan 2 tim asal Indonesia yaitu RRQ Ryu bersama dengan EVOS Ribbon. Ada sebuah spray yang juga dilakukan oleh seorang Microboy mencari Nerpeko, belum berhasil. Namun kali ini Asa juga akan coba diincar atau justru Asa lah yang melemparkan sebuah granat menuju ke arah KF. Betul, tapi kita bakal lihat dari 2 tim Indonesia ini bakal saling beradu juga di awal-awal. Bukan sesuatu yang kita pengen lihat, tapi tentu Battle Royale. Tidak bisa kita memilih lawan dengan bebas. Kita bakal lihat dari tim RRQ juga tim EVOS saling menumbangkan juga kali ini. Dimana dari tim EVOS kali ini masih punya posisi cukup enak. Tapi dengan tim RRQ Ryu yang kali ini harus coba maju, mereka tampaknya menumbangkan seorang Lyzerk membuat keadaannya 3-3 setelah Lyzerk pengen coba nge-backstep dari belakang. Ya, Lyzerk flank yang gagal kali ini diketahui oleh seorang Mort. Pelempar yang sangat luar biasa dari pemain-pemain RRQ kembali menunjukkan permainannya, kembali menunjukkan tajinya. Dari arah lain ternyata 2 sudah tersungkur dari EVOS Ribbon, membuat RRQ bisa bergerak dengan leluasa dengan kendaraan-kendaraannya. Betul, tapi Asa di bawah cukup low kali ini, tapi dia terus menggunakan kendaraan untuk maju ke arah depan. Tapi tampaknya dari tim V Gaming juga dipulangkan ke arah lobby. Di sini dari tim RRQ kehilangan tuh player mereka dan tampaknya RRQ juga dipulangkan oleh berapa tim kali ini? 1 KF. KF doang tadi dapetin 2-3 pemain bahkan dari tim RRQ. Nampaknya RRQ memilih, mereka sadar circle jauh dari arah mereka. Mereka tahu 2 elimination yang sudah tersungkur pasti akan terkena blue zone, jadi udah pasti di end. Jadi mereka milih untuk masuk ke dalam circle-nya, mereka milih untuk ninggalin fight-nya, ternyata ketangkap sama KF. Oh, tadi APG ikutan juga fight. Oke. Ikutan juga fight. Dan tanpa kita bakal lihat kali ini sudah ada 2 perwakilan dari Indonesia dipulangkan ke arah lobby dan EVOS. Setelah di fight dengan tim RRQ, tampaknya keadaan mereka juga tidak baik-baik saja. Ya. Tinggal 2 player yang tersisa, plus juga zona agak jauh. Ini tampaknya game pertama untuk 3 perwakilan Indonesia bukan awalan yang terbaik. Tapi lihat dari Stone langsung merupakan seorang Rabis dengan baginya. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding. Tampaknya semua mengincar kompon-kompon ataupun tempat-tempat yang low ground yang tersedia di area circle kali ini. Ada spray yang juga dilakukan oleh seorang Lamborghini tadi. Namun Stone masih berjibaku di area luar dari broken wall-nya. Ada sebuah lemparan yang coba Diku kali ini granatnya meledak di area dalam namun belum berhasil. Ada lemparan selanjutnya. Lemparan yang kedua, percobaan pertama gagal. Akankah percobaan kedua akan berhasil kali ini karena Stone sudah sangat bersiap. Dilemparkan namun ternyata terlalu lama memasak granat, terkena damage dari granatnya sendiri. Betul, kita bakal lihat kali ini juga dari seorang Lamborghini masih bertahan di dalam area rumahnya. 2 player DX yang tersisa kali ini. Tapi dari VPE terus melontarkan utility ke arah rumahnya. Karena sekarang dari VPE mau tidak mau kalau mau maju ke depan harus numbangin lawan yang ada dalam compound. Ya, Ravenclaw juga berjibaku bersama dengan Blue Zone yang sudah akan bergerak. Mereka berada di garis dari circle-nya. Mereka harus bisa masuk ke dalam compound tersebut. Dijaga oleh Xavier dan juga di atas mereka ada Eagle Esports. Betul, kita bakal lihat kini serang Schwab kali bakal maju ke depan dapetin 1 targetnya yang sedang ngepron di luar area rumah.
Frankie tersisa dari tim DX kali ini bakal harus menghadapi tim-tim lain yang ada dalam area circle. Karena circle pun pindah dan menuju ke bagian utara dari circle kita yang kelima. Ya, ternyata mengarah ke arah salah satu tim. Kita belum tahu tim mana yang masuk ke dalam circle tersebut. Namun ada sebuah bakaran yang dilakukan oleh Frankie harusnya atau dilakukan oleh pemain-pemain lain dan membuat Vampire tiba-tiba tersungkur pemain-pemainnya karena ada sebuah bakaran yang sangat-sangat panas. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Eagle Esports mengambil keuntungan terbesar dengan langsung menumbangkan 3 pemain dari tim Vampire Esports. Lemparan bom dari Namshin menuju ke dalam rumah, tampaknya coba untuk mengincar seorang Ravenclaw yang ada dalam area rumah ya, tapi DX dipulangkan terlebih dahulu di posisi ke-8 menyisakan 7 tim tersisa dan juga 21 player masih live. Indonesia masih punya satu wakil lagi di EVOS Reborn, tapi sayang sekali EVOS kali ini player terakhirnya harus menahan sakitnya Blue Zone. Ya, masih berkutat dengan Blue Zone. Kalau kita lihat tim-tim lain juga masih terus akan coba berjibaku masuk ke dalam circle selanjutnya. Eagle mereka memiliki keuntungan karena mereka dekat sebenarnya untuk masuk ke dalam circle langsung, namun mereka tertahan oleh salah satu tim yang ada di depannya. Betul, kita bakal lihat juga dari VPE masih bertahan di bagian low ground. Mereka mau tidak mau harus maju ke arah depan sedikit lebih jauh lagi, dan depan mereka juga sudah ada tim Geek Fam Malaysia yang sudah ready untuk bertempur dengan 4 player masih tersisa kali ini, dan juga posisi menurutku paling enak dari banding semua tim karena zona mental ke arah mereka. Ya, dan kita melihat ternyata BN Esports lah yang menahan pemain-pemain dari Eagle Esports. Ada di area tersebut. Evo sudah dipulangkan, dengan demikian berarti tim-tim Indonesia sudah pulang seluruhnya. Betul. Tapi itu bakal kayak juga dengan semua tim di awal-awal tim Indonesia bisa bilang di pick off, saling perang juga. Ketiga wakil ini mengalami early game yang tidak ideal lah ya. Ya. Betul, early game yang pastinya tidak diinginkan oleh semua tim, dan pastinya kita terus support tim-tim Indonesia, terus diberikan hashtag Indopride karena masih ada 4 match lagi di hari ini. Betul, masih cukup banyak kesempatan bagi semua tim Indonesia untuk memaksimalkan hari pertama kali ini. Tapi sedikit bergeser, kita bakal lihat juga kali ini dari tim-tim yang tersisa. Ada Eagle Esports, Vampire Esports, MS Chonburi, BN United, dan juga tim Geek Fam Malaysia. Yang masih cukup lengkap itu ada BN United dan juga Geek Fam. 3 player masih ada juga di MS Chonburi. Dan dari Eagle dan juga Vampire Esports, mereka tinggal menyisakan 2 member. Ya, betul. Dari area ini kita melihat para Jin tersungkur ke arah tanah. Harus segera dikirimkan sebuah tim rescue untuk melakukan revive ke arah seorang para Jin, karena Eagle Esports tersisa 2 pemain saja, hanya 1 yang masih bisa nembak. Namun dari sisi lain ternyata BN terus memberikan pressure ke arah pemain-pemain dari Chonburi. Jasper tadi masih bisa melakukan hindaran dari tembakan tersebut. Betul, itu bakal juga dari seorang QB bakal nembak ke arah depan tapi belum menemukan targetnya, di mana dari tim Vampire hanya bakal harus bertahan di balik pohon-pohon yang mereka miliki. Sedang kita bakal pindah ke arah tim Geek Fam, di mana dari seorang Snipe juga Dembruk masih coba untuk menemukan celah dalam pertahanan lawan, dan tampaknya Eagle Esports kembali kehilangan 1 member mereka, menyisakan Namshin seorang diri bertahan kali ini. Tapi dari VP tampaknya akan bertemu dengan tim Geek Fam Malaysia yang langsung menambahkan poin ketiga mereka kali ini. 5 tim tersisa, 13 masih live. Tampaknya dari tim Geek Fam dan juga BN masih lengkap dengan 4 member mereka. 2 tim tersebut menjadi tim yang paling prima untuk masuk ke dalam late game-nya. Bahkan Chonburi kali ini kembali mendapatkan sebuah knock ke arah lawan-lawannya. BN tersungkur 1 pemain yang membuat masih ada 3 pemain BN yang masih bisa nembak. Betul, kita bakal lihat juga dari BN masih terus mencari poin-poin tambahan, di mana kita bakal lihat dari BN tampaknya player mereka ditumbangkan oleh tim MSC. Tapi dari Namshin tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan pulang di posisi kelima menyisakan 4 tim tersisa dengan 11 player yang masih live. Masih ada 11 pemain yang terus berjibaku, terus bertahan di area match pertama. Wah. Kita namun Proning, shoot yang sangat luar biasa dari Fluket. Ketahuan posisinya, ditembak juga oleh seorang Demrut. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Geek Fam Malaysia tanpa ada fight yang menumbangkan player mereka. Mereka satu-satunya tim yang masih utuh dengan 4 player mereka, dan 4-4-nya aktif dalam kondisi yang cukup enak karena zona kembali menuju ke arah mereka. Bahkan BN, tim yang tadi masih ada 4 pemain, tiba-tiba dipulangkan seluruhnya, terkikis 1 persatu, tersisa 2 tim saja. Geek Fam Malaysia dan juga 1 tim lagi MS Chonburi dari Thailand. Betul, kita bakal kini 2 tim tersisa. Ada tim Geek Fam, ada tim MS Chonburi. Tapi kalau kita lihat dari jumlah anggotanya memang sangat diunggulkan oleh tim Geek Fam dengan 4 menghadapi 3, plus juga dari pemain Geek Fam Malaysia sudah menyebar dengan cukup luas. Membuat tim MS Chonburi harus sedikit berhati-hati ketika mereka berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Bahkan ada sebuah airdrop yang nampaknya dimanfaatkan oleh pemain-pemain G-Fam, setidaknya bisa dijadikan cover karena mendapatkan sebuah obstacle lagi. Kali ini spray kembali dilakukan menuju ke arah pemain-pemain dari Chonburi, dan ternyata G-Fam lah yang tertegel 1 pemainnya, akan coba mencari yang kedua. Nampaknya pemain-pemain dari Chonburi 3 melawan 3, ternyata tidak ada trade knock yang terjadi 2 melawan 3 kali ini. Betul, kita bakal lihat ini juga dari tim MS Chonburi. Pop dan kondisi cukup low kali ini bakal terus diincar oleh seorang QB, tapi dari Snipe belakang ke arah lobby. Knock lebih knock mulai terjadi, tapi dari Geek Fam tampaknya mengambil keuntungan terbesar dengan hanya misalkan 1 lawan lagi depan mereka. Dan ini dia
Winner Chicken Dinner game pertama kali ini langsung disapu oleh Geek Fam Malaysia dengan perolehan total 7.